Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mati ki nanti Pak tutup mata ta, istirahat fisik ta, kembali ke menemui Allah. Allah bahagia, malaikat pun malu-malu Pak kepada kita, dalam artian malu menyiksa kita karena kita adalah tamunya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang insyaallah habis waktu tak, tetapi kita tersenyum nanti Pak pada akhirnya, tersenyum menjemput malakul maut yang datang sama kita. Semua kita Pak, biarlah orang lain menangis nanti di hadapan tak, menangisi jejak-jejak kehidupan tak, manusia mengenang jasa-jasa kebaikan tak, tapi kita tidak menangis Pak. Kita tersenyum di hadapan Allah, kita bahagia di hadapan Allah. Kita dikucapkan oleh malaikat, selamat datang hamba Allah. Kata Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah, sini hambaku. Kau berjuang dulu, kau lelah, kau berkorban seluruh waktumu, tenagamu, pikiranmu, harta yang kau berikan, kamu tujukan kepada saya. Selamat menikmati hidup baru, kata Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungkin hari ini Pak hanya menjadi sebuah, ya mungkin ya semacam renungan, tetapi suatu saat Pak akan menjadi sebuah kenyataan. Mau pi mana Pak pada akhirnya? Lisu kiri pamasina Allah Ta'ala. Pasti kembali ke sana. Dunia hanya menjadi kenangan suatu saat Pak. Dikenangki profesor ini, profesor ini, profesor ini, profesor ini. Kenanglah Pak masa kita hari ini, untuk kita dikenang masa akan datang dengan sebuah kebaikan karya-karya. Ya kita renungkan saja, ya, bukan analisa seperti apa mau diapa ini betul-betul kita hadirkan bagaimana nasib tak seandainya kita yang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kira demikian. Cuma sekarang kalau ada yang mau lengkapi ini permintaan, kalau ada yang mau punya informasi, punya bacaan, ya, atau punya sesuatu silakan Pak. Semoga Allah semakin menambah keyakinan kita bahwa tiga nikmat yang sering Allah sebutkan itu dalam Al-Quran, seperti inna sama, sesungguhnya pendengaran, wal absara, penglihatan, ya, wal fuad, hati kita Pak, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiga nikmat ini potensi telinga, potensi pendengar, penglihatan, potensi kalbu kita, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran menyebutkan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun. Sungguh neraka ini kami siapkan, kami nyalakan ini api neraka. Jadi menurut ayat ini Pak, neraka sudah disiapkan sekarang. Isinya siapa? Jin dan manusia. Kenapa jin dan manusia itu masuk? Tiga sebabnya. Ketika berbicara tentang nikmat, telinga disebut, baru mata, baru hati. Tapi ketika kesalahan Pak, ketika kesalahan, resiko, hati dulu disebut. Hati dulu disebut. Lahum qulubun, karena ada hatinya. Hatinya tidak mau paham, tidak mau menerima. Maka memang induk Pak dan diri kita, hati kita. Hatilah yang menjadi pusat, rajanya diri kita ini ada di hati kita. Saya setuju Pak itu, manajemen fisik butuh, tapi manajemen kalbu butuh diobati Pak. Beberapa ayat yang kami juga sudah kumpulkan di sini itu namanya at-tazkiyatun nufus, bagaimana merawat hati kita Pak. Ya, karena kotoran-kotoran virus-virusnya itu banyak sekali Pak.
Dan itu bisa kita rasakan ketika nanti di pembahasan sholat khusyuk, al-khusyuk wal khudu. Kalau banyak gangguan dirasa Pak, gangguan itu karena terlalu banyak informasi kita serap, mungkin tidak bermanfaat bagi diri kita. Ya kita sibuk. Hati itu Pak penting. Orang akan jadi baik kalau dia kontrol hatinya. Orang akan jadi mulia ketika hatinya dia rawat. Ya. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan hati itu seperti cermin. Kalau cermin tidak pernah dibersihkan, Pak, dia tidak bisa menangkap lagi sinar. Begitu juga hati, Pak. Dia sulit menangkap hikmah yang terjadi. Hampa begitu saja. Dikasih nikmat, sensor nikmatnya tidak menyala. Dikasih musibah juga tidak sadar-sadar. Tapi orang yang menyala hatinya, Pak, nikmat begini ya Rabb, hambamu ya Allah, hambamu ya Allah, saya butuh di hadapanmu ya Allah, saya hambamu dan saya tidak pernah bosan menghamba di hadapanmu. Seorang yang menyala hatinya, Pak, nikmat itu Quran dia dengar, bahagia itu nasihat dalam dirinya. Orang yang sudah kotor hatinya, Pak, kebenaran akan dimentahkan. Makasih Pak, semoga Allah merawat. Saya setuju itu. InsyaAllah hati menjadi kunci kita, akan jadi baik bagaimana memanage. Jangan cuma sibuk memberikan makanan fisik tapi tidak memberikan makanan hati kita, Pak. Jazakallah khair. Syada? Sudah cukup, Pak? Syada? Silakan Prof. Ada juga itu yang minta dikembalikan ke dunia. Iya. Tapi itu ada yang salah dalam mengambil keputusan. Misalnya salah dalam melakukan pemilihan. Dia memilih pemimpin bodoh. Iya. Betul, Pak. Iya. Karena yang dia pilih juga menyangkali dia. Oh, dia salah. Iya. Yang sering kita baca itu, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu iz yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Lalu dilanjutkan di ayat di bawahnya, itu dengan penyesalannya, teriakannya, dia minta untuk ketika dia mau berpisah karena dulu salah dalam memilih pemimpin, salah dalam memilih siapa temannya, maka dia betul-betul minta dipisahkan sejauh-jauhnya. Gara-gara ini dulu kuikuti, ini dulu yang kuikuti, ini dulu yang kupilih, kuharap Tommy dia menyelamatkan saya, ternyata salah pilih. Ya, hati-hati Pak. Penting itu, karena kalau kita memilih seseorang yang tidak layak, yang tidak berhak, lalu kita beri, maka kita minta, ya Allah, gara-gara dia itu lalu saya bisa begini, maka kasih hina dia di atas hina. Betul, kalau bisa kasih siksa dengan kelipatan siksa di atasnya gara-gara dia. Nah, itu di surah Al-Baqarah di 162 100, ya di situ dijelaskan bagaimana nanti penyesalannya manusia karena salah dalam memilih sahabat, salah memilih pemimpin, salah dalam memilih pertemanan, Pak. Iya, semoga kita menjadi orang yang cerdas. Cerdas siapa yang layak mengarahkan hidup kita? Iya. Cerdas siapa yang akan bisa mengarahkan, menolong kita lebih taat, Pak. Karena tujuan pemimpin itu mengarahkan kita lebih menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Iya.
Nah kalau ada pemimpin Pak dirinya saja tidak bisa naurus, baru mau kita naurus, bagaimana kira-kira itu? Nah dirinya saja banyaknya masalah. Iya, saya kira itu Pak. Makasih Prof ya atas masukan tadi. Ternyata Prof bisa ya mengaitkan dengan ya kekinian dengan ini ya. Ya. Insyaallah Pak. Saya akan mengejar mendapat pahala 2. Iya, betul. Iya. Saya masuk dulu. Iya. Untuk mengambil keputusan. Iya. Kalau benar di sisi Allah, saya akan mendapat pahala 2. Betul Pak. Kalau salah di sisi Allah, saya pasti dapat. Insyaallah betul. Setuju Pak. Sepakat itu ya. Wa in asabu falahu ajran. Kalau dia benar, dia dapat pahala 2. Berijtihad sungguh-sungguh Pak. Iya. Karena banyak tuh orang yang ya lain pikirannya Pak Nabi Lais. Saya sembarang yang mana lompo ampaona. Saya kira demikian Pak. Mohon ampun kita kepada Allah dan semoga Allah masukkan hidayah dalam diri kita. Selalu hadirkan dan merenung perjalanan kita Pak. Mau kita ketemu sama Allah. Jangan sampai Allah marahi kita nanti dari kiamat. Jangan sampai Allah Pak benci sama kita dari kiamat. Menyesal kita Pak tidak bisa kita keluar. Tidak ada remedial kehidupan ini. Barakallah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.